Halo guys, back again with me Rera di Kicau Mamugari. Guys, seperti yang udah aku janjiin sebelumnya, kalau misalnya di vlog aku kali ini aku mau ngebahas satu hal yang menurut aku hampir semua orang pastinya pengen tahu deh. Ada yang tahu gak kira-kira aku bakalan ngebahas apa di vlog aku kali ini? Nah, itu dia bener. Aku mau yang namanya ngebahas tentang gajinya pramugari. Kedengeran gak sih suaraku tadi? Aku mau ngebahas yang namanya berapa sih penghasilan yang didapatkan oleh seorang pramugari? Pasti kamu penasaran dong dan kepo kan? Denger-denger itu kalau nggak salah banyak yang bilang kalau misalnya pramugari itu gajinya lumayan loh guys. Kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Ada udah pernah dapat bocoran nggak sih kira-kira pramugari itu gajinya tuh berapa atau ada yang pernah denger atau mungkin saudara kamu atau teman kamu ada yang pernah gak ngasih tahu kamu kira-kira gaji seorang pramugari itu kisarannya berapa ya? Yang namanya bekerja jadi pramugari itu jujur aku nggak pernah yang namanya mendapatkan pendapatan atau gaji yang sama setiap bulannya karena ini pekerjaan beda banget guys kalau kita compare sama kamu yang bekerja di luar bidang penerbangan, dalam arti bukan bekerja di maskapai seperti aku saat ini. Bisa dibilang kamu setiap bulan memiliki jumlah gaji yang sama ya, tapi kalau misalnya aku nggak bisa yang namanya ngasih tahu kalau tiap bulan pendapatan aku tuh bakalan sama, enggak, itu pasti bakalan beda. Yang ada aku hanya bisa ngasih tahu kalian kisarannya berapa sih, atau kalau misalnya ada yang nanya kira-kira dapat gajinya berapa ya, paling aku bisa kasih taunya hanya di kisaran aja kayak range-nya gitu. Kalau misalnya nanya exact amount-nya sendiri bisa dibilang aku nggak bakalan bisa nentuin karena memang untuk jumlah penghasilan yang aku dapatkan setiap bulannya itu udah jelas banget berbeda. Kenapa bisa berbeda ya? Itu dia guys. Jadi kita kasih comparationnya ini di perusahaan tempat aku bekerja ya. Kalau misalnya di perusahaan lain ya hampir sama, cuman mungkin hanya dikalkulasi perhitungannya aja yang agak sedikit berbeda. Ada 4 komponen yang mempengaruhi berapa besar jumlah pendapatan yang kamu bisa dapatkan setiap bulannya. Yang pertama itu adalah gaji basic kamu. Gaji basic kamu itu bisa dibilang kalau bahasa Indonesianya gapok ya guys ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja itu kan sudah otomatis ada yang namanya gaji pokok ya. Gaji pokok ya udah itu adalah gaji pokok kamu sebelum ditambah atau apa ya? Sebelum dicampur dengan unsur-unsur lainnya. Jadinya bisa dibilang kalau misalnya gaji pokok itu ya memang selalu sama setiap bulannya, akan tetapi gaji pokok yang kita dapatkan itu setiap orang tentunya berbeda. Perbedaan gaji pokoknya biasanya dikarenakan perbedaan jam terbang yang sudah otomatis semakin kamu senior semakin besar jumlah gaji pokok yang kamu terima. Jadi bisa dipastikan semakin kalian lama bekerja sebagai pramugari sudah otomatis gaji pokok kalian yang akan dapatkan itu lebih besar dibandingkan dengan mereka yang baru saja bekerja atau join di maskapai penerbangan tempat aku bekerja guys. Nah, faktor yang kedua nih guys yang biasanya juga menentukan berapa banyak jumlah gaji yang diterima oleh aku setiap bulannya adalah allowance. Jadi allowance ini tuh kalau misalnya kita kerja di Indonesia tuh kayak model apa ya namanya? Kayak kamu tuh bakalan dapet yang namanya uang transport, uang makan, ya seperti itulah. Jadi ada yang namanya fixed allowance. Nah, fixed allowance ini
untuk semua pramugarinya jumlahnya sama guys, nggak ada perbedaan ya. Mau kamu baru kerja sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan sampai kamu yang kerjanya udah puluhan tahun pun yang namanya allowance itu jumlahnya sama. Jadi dalam arti fixed allowance-nya itu sama aja buat kita pramugarinya yang bekerja di maskapai tempat aku bekerja. Dan untuk setiap maskapai kurang lebih mungkin ada juga ya guys, cuman aku kurang begitu tahu atau nggak pernah nanya sih sebenarnya sama mereka. Nah selanjutnya nih, faktor ketiga yang juga lumayan faktor ketiga ini lumayan banget loh guys untuk menentukan banyak atau sedikitnya gaji seorang pramugari tiap bulannya, yaitu flying hour. Jadi kalau misalnya semakin tinggi jam terbang kamu setiap bulannya, itu otomatis jumlah gaji yang kamu dapatkan juga akan semakin tinggi. Jadinya kebayang dong kalau misalnya kamu terbangnya overtime, otomatis juga ada uang yang namanya overtime. Jadi maksudnya ada overtime allowance. Jadi kalau misalnya kalian tanya gaji basic, oke, aku bisa jawab sama. Fixed allowance aku bisa jawab sama. Tapi kalau untuk yang namanya uang jam terbang, itu totally beda guys tiap bulannya. Jadi bener-bener gak bisa disamaratakan atau gak bisa diprediksi karena karena you never know what's going on your schedule monthly, right? Jadi kayak misalnya bisa aja nih kamu tiba-tiba ada cancel flight, atau kamu harus reroute, atau mungkin kamu standby dan kamu kepanggil. Jadi bisa kebayangkan betapa berpengaruhnya jam terbang itu sama jumlah penghasilan yang kamu dapetin tiap bulannya kalau kamu jadi pramugari guys. Ya, jadi semakin tinggi jam terbang kamu, sudah otomatis gaji yang kamu dapatkan setiap bulannya semakin tinggi dong. That's why we love flying so much. Dan yang gak kalah pentingnya, faktor penunjang yang menentukan banyak atau tidaknya gaji aku setiap bulan adalah layover time. Jadi bener-bener ya guys, semakin panjang waktu layover yang aku dapatkan, otomatis juga mempengaruhi jumlah gaji atau pendapatan yang aku terima setiap bulannya. Jadinya kebayangkan kalau misalnya aku bisa away dari Jakarta atau Indonesia untuk 2 hari atau 3 hari, semakin panjang dong yang namanya jam layover aku, dan otomatis semakin besar pula penghasilan yang aku dapatkan dari uang layover. Nah kebayangkan guys, hal-hal atau dalam arti kebayangkan bagaimana gaji seorang pramugari itu terbentuk, dalam arti komposisi apa aja sih yang bisa menentukan sedikit banyaknya gaji seorang pramugari. Nah guys, masih kepo gak sih sebenarnya gaji pramugari itu seperti apa dan berapa? Udah gak kepo lagi kan? Please jawabnya udah gak kepo lagi ya. Kalau misalnya aku harus tell in details, dalam arti exact amountnya itu gak akan pernah bisa guys ya, bakalan susah juga karena aku memang tidak bisa mendapatkan gaji yang sama setiap bulannya. Jadinya kenapa aku sangat suka dan sangat mencintai pekerjaan aku ini, karena semuanya itu penuh dengan surprise guys. Surprise-nya apa? Surprise berapa sih gaji bulan depan? Surprise berapa sih gaji bulan ini? Jadi bener-bener semuanya itu penuh dengan kejutan-kejutan, karena kita nggak pernah tahu dong apa yang akan terjadi dalam schedule monthly kita. Jadi ya kadang ada yang namanya cancel flight, atau mungkin reroute, atau mungkin change pairing, ya everything could happen ya guys. Jadinya apa yang diatur rezeki kalian itu ya itu yang akan kalian dapatkan. Oke guys, sampai ketemu di next vlog aku selanjutnya. Kita bakal ngobrolin hal-hal yang kamu mungkin pengen tahu, atau aku bakalan sharing ke kalian tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia pramugari. Kalian bisa juga request dengan komentar ya di kolom komentar, atau kalian bisa request di DM aku di Instagram. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya ya guys. Jangan sampai ketinggalan loh vlog-vlog aku selanjutnya. Support and subscribe channel Mamugari. See ya!